Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Saiful atau Mas Ipul biasa dipanggil. Mas Ipul ini dari daerah Sragen. Mas Ipul menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Di mana waktu itu Mas Ipul ceritanya diminta tolong sama pamannya ini untuk jagain rumah. Jadi kakak sepupunya Mas Ipul waktu itu lagi lagi wisuda, dan ya namanya wisuda itu kan keluarga datang ke sana ya. Nah, si kakak sepupunya itu kuliah di daerah Jogja sana sebentar. Nah, kuliah di Jogja, mau wisuda, paman sama bibinya dan keluarganya itu kan ya mau menghadiri acara tersebut. Jadi sekeluarga itu harus ninggalin rumah ke sana dan memang rencananya sekalian mau liburan. Akhirnya minta tolong sama Mas Ipul. Pul, minta tolong katanya minta tolong jagain rumah, kata si pamannya kan. Nah, ini rumahnya Mas Ipul sendiri masih satu kampung, cuman memang lumayan cukup jauh, kayak ya ujung sama ujung begitulah. Dan Mas Ipul sendiri juga termasuk yang jarang main ke tempat tersebut, tapi lumayan cukup dekat dengan keluarga pamannya itu. Nah, akhirnya sudah. Mas Ipul pun menerima tawaran itu karena ndak enak ya, udah dimintain tolong. Plus ada upahnya juga waktu itu. Jadi ya wis lah, lumayan kan aku daripada nganggur, ya udah tak tempatin aja. Jadi Mas Ipul waktu itu memang udah lulus sekolah, cuman dia itu mau daftar di kampus negeri, cuman gak dapet. Jadi ya udahlah, nunggu tahun depan coba sekali lagi katanya. Nah, ini di waktu nganggur ini kan gak ngapa-ngapain gitu ya, di rumah juga cuman bantu-bantu orang tua doang. Kalau misal siang bisa ditinggal balik ke sana, cuman yang penting ini dijagain itu waktu malam. Nah, kata orang tuanya Mas Ipul, udah kamu di situ aja ndak apa. Belum, kalau misal siang aku di situ ngapain? Ya ngapain kek gitu kan, yang penting dijagain lah biar rumah itu tuh aman. Soalnya apa? Memang ya rumah pamannya itu rumah tua. Rumah yang lantainya itu masih pakai lantai tegel gitu ya, warna abu-abu seperti itu. Tapi pamannya itu lumayan cukup berduit, terutama bibinya. Bibinya itu emasnya itu banyak gitu ya. Dan ya pamannya pun jujur-jujuran sama Mas Ipul. Pul, ini paman itu titip rumah, soalnya ini di sini tuh ada ini, ada ini, ada ini gitu kan. Jadi tolong dijagain ya Pul ya. Oh seperti itu. Jadi ya sudah, Mas Ipul pun ya bener kata orang tuanya Mas Ipul. Rumah itu dijagain bener-bener, ndak apa-apa kata si ibunya gitu ya, bantuin, kasihan mereka lagi ada urusan di luar kota. Mas Ipul pun ya udah nerima. Akhirnya Mas Ipul jagain rumah tersebut. Nah, keluarga pamannya pun pergi ke Jogja sana. Malam pertama, oh ya, ada satu pesan dari pamannya. Jadi di depan rumah tua tersebut itu ada sebuah padasan atau semacam gentong guci dari tanah liat yang ukurannya lumayan cukup besar. Itu ada di depan rumah di sana. Rumah itu sendiri tanpa pagar ya. Nah, guci tersebut kata pamannya, ini pokoknya guci padasan ini kalau malam itu jangan sampai kosong, kata si paman. Oh iya paman, emang kenapa paman? Pokoknya jangan sampai kosong, katanya begitu. Diisi terus ya, barangkali ada orang mau cuci kaki atau mau numpang lewat atau apa gitu kan, mau numpang wudhu atau bagaimana, ya udah tinggal pakai doang, kata si pamannya. Oh, jawabannya itu realistis, memang bener, mungkin barangkali ada yang butuh. Pokoknya setiap sore, malam gitu ya, pokoknya dari sore itu jangan pernah kosong, harus diisi ya Pul ya. Jeh paman. Akhirnya sudah, paman berangkat kan. Mas Ipul hari itu ngisi si padasan tersebut. Sore hari itu diisi, malam harinya itu ya nggak terjadi apa-apa. Mas Ipul
dari sore itu ndak merasakan ada sesuatu yang aneh atau apa gitu ya. Ndak, biasa aja semuanya. Semuanya tuh kayak dianggap normal. Aku tugas, aku dapat uang, aku jagain rumah ini. Lagian di depan sana juga lumayan cukup ramai lingkungannya, bukan yang sepi-sepi banget. Dan akhirnya apa? Mas Ipul pun malam itu tertidurlah seperti biasa sekitar jam 10 malam. Dia tidur di ruang tamu di situ kan. Nah, sekitar jam 1 pagi atau setengah 2 pagi, Mas Ipul itu terbangun gara-gara apa? Mendengar ada suara orang lagi cuci kaki. Ada suara kaki digesek-gesekin ke batu koral di situ di bawahnya, sok-sok-sok, sama ya suara air mancur itu dari gentong tadi yang di depan itu. Kerucuk, kepiak gitu kan. Lagi cuci kaki, cuci tangan dan sebagainya. Siapa ya malam-malam begini, pagi-pagi gini numpang cuci kaki di depan. Nah, Mas Ipul kan penasaran karena dia tidurnya di ruang tamu, itu kedengeran banget, lumayan cukup jelas. Dia pun akhirnya apa? Ngintip ke situ. Jalan pelan-pelan nyari yang agak sedikit berlobang gitu ya, di mana. Nah, di ruang tamu pun cahayanya emang digelapin. Yang ada lampu itu di ruang tengah di sana. Ya remang-remang lah. Akhirnya apa? Di depan, di teras itu cuman pakai cahaya bolam kuning kayak gitu. Jadi emang kalau malam buat nongkrong pun di situ enak, adem gitu ya. Nah, ini Mas Ipul ngintip pokoknya dari salah satu selak lubang di pintu di sana, diintip begini itu pas banget ke arah gentong itu. Dan Mas Ipul ngelihat di sana ada seseorang memang lagi cuci kaki, lagi dibasuh kupiuk gitu kan. Dia itu pakainya kain-kain batik gitu ya, cuman dililit-lilit. Maksudnya gimana ya? Kayak orang, jadi kain itu nggak membentuk pakaian khusus gitu, enggak. Tapi kayak dililit-lilitin doang, rambutnya itu panjang. Dan penasaran si Mas Ipul, itu sebenarnya laki-laki atau perempuan sih ya gitu ya. Diintip terus sama si Mas Ipul, siapa ya? Kok pakai bajunya begitu? Apa numpang mandi? Nah, mirip kayak orang numpang orang mandi. Terus itu dijadiin kayak pakai handuknya lah gitu ya. Jadi begitu, cuma dililit-lilitin doang di badan. Nah, itu Mas Ipul bingung, itu laki-laki atau perempuan sih ya? Rambutnya itu panjang. Cuman ya itu dicari bagian dadanya gitu ya. Kalau perempuan kan gede itu biasanya. Ya mesti lebih besar dari laki-laki gitu kan. Nah, ini dilihatin gitu, nggak nemu-nemu, kata Mas Ipul, aku nggak ngerti ini laki-laki atau perempuan. Sampai akhirnya si sosok tadi ya memang cahayanya remang-remang gitu kan, jadi nggak terlalu jelas, cuman lumayan cukup jelas. Nggak terlalu jelas tapi lumayan cukup jelas, susah guys. Pokoknya ya kurang lebih seperti itu. Dan sosok tadi itu bangun, berdiri tegak, dan badannya tuh diputar menghadap ke arahnya Mas Ipul, menghadap ke arah rumah ke sana. Ya Mas Ipul takutnya ketahuan ngintip, dia pun langsung mundur gitu kan. Mundur ke sana ke arah yaitu tadi di mana di ruang tamu di situ, di mana dia duduk dan tertidur di salah satu sofa di situ. Dan akhirnya apa ya, Mas Ipul ketakutan, itu siapa ya? Itu siapa ya? Kok ngadep ke sini gitu kan? Kayak mau masuk ke sini, bukannya keluar ke sana. Kalau misal orang numpang cuci kaki atau apa, kan ya balik badannya itu arahnya ke sana. Ini kok malah ke sini sambil nutupin muka begini. Jadi ya nggak terlalu kelihatan sama si Mas Ipul. Laki-laki perempuannya itu nggak kelihatan. Mas Ipul balik ke sana, ke ruang tamu di situ, ke sofa duduk, dan dia tuh diem aja. Sampai akhirnya dia tuh rebahan. Begitu rebahan, ada suara. Kali ini dari arah belakang, dari area dapur, dari kamar mandi. Kerupiak, ada seseorang itu mainin air di sana. Kok di belakang ada orang main air ya gitu. Siapa ya? Mas Ipul takut, tapi penasaran. Soalnya apa? Kejadiannya itu lumayan cukup lama. Awal mendengar itu waspada, takut. Jangan-jangan setan atau apa, tapi kok kerupiak-kerupiaknya kok lama banget, nggak selesai-selesai gitu. Itu siapa? Jangan-jangan ada orang lagi masuk ke sini atau bagaimana. Mas Ipul pun akhirnya apa? Berusaha mengalahkan rasa takutnya tersebut. Aku itu punya tanggung jawab, jagain rumah ini. Jangan-jangan itu adalah seorang pencuri yang
udah ngambil sesuatu atau mau ngambil sesuatu, sekarang lagi cuci kaki atau lagi pipis kali di sana kebelet atau bagaimana. Mas Ipul pun pelan-pelan menuju ke arah belakang sana. Begitu menuju ke arah belakang, di situ di depan kamar mandi ada sesuatu yang aneh di sana. Di depannya ini kan masih karena area belakang ya, di depan kamar mandinya pun masih tradisional, bukan yang full rapet gitu, enggak, cuman ya setinggi kepala orang dewasa segitu doang, tapi memang ada atapnya. Nah, di depannya itu masih pakai bata-bata merah seperti itu yang ditata lumayan cukup rapi dan bersih. Nah, di depan di depan kamar mandi tadi, di atas lantai batu bata merah itu, ini ada bekas air, bekas tapak kaki itu kan. Iya beneran, ada orang dari situ. Mas Ipul sendiri itu kan memang dari tadi nggak ke kamar mandi sama sekali, terakhir itu mungkin sebelum tidur gitu ya. Ini kan udah berjam-jam yang lalu, kok di depan sana itu kayak seolah-olah itu ada orang habis mandi terus berdiri di situ, airnya tuh netes-netes, ada cap kakinya juga, ceplak gitu. Diurutin sama Mas Ipul, kaki itu jalan gitu ya, seolah-olah menuju mendekat ke arah dirinya. Nah, dan pas ini dia kan berdiri di depan pintu di situ, pintu antara ya rumah utama sama ruang belakang itu. Jejak kaki basah itu menuju ke Mas Ipul ke sana, bahkan udah ngelewatin ke situ. Ternyata dia ke sini. Dia itu kemana ya? Nah, itu dia masuk ke situ dan menuju ke sebuah kamar. Itu adalah kamar pamannya. Mas Ipul kan jadi bertanya-tanya gitu, kaki siapa ya kok masuk ke kamar ini? Kamar pamannya itu kan dikunci, di situ kan ada hartanya. Jadi Mas Ipul nggak boleh dan nggak berani Mas Ipul masuk. Itu diikutin ke sana, loh kok ada ini? Mana jejaknya itu kotor lagi, kayak ada bekas lumpur-lumpurnya seperti itu. Kotor lagi. Mau tak bersihin, kata Mas Ipul, nanti dululah gitu ya. Aku mau nunjukin sesuatu ini ke paman, katanya. Ini tuh siapa ya sebenarnya ya? Dan akhirnya sudah. Mas Ipul hari itu, pagi itu langsung balik lagi ke depan sana. Udahlah, pikiranku itu udah ndak karuan. Apa ini peliharaan pamanku ya? Pantesan pamanku uangnya itu banyak, bibi itu masnya banyak. Apa ini ya peliharaannya? Itu udah mikirnya negatif waktu itu. Tapi enggak lah gitu ya. Kalau memang bener paman kayak gitu, nanti aku bisa dijadiin tumbal lagi gitu. Mulai bimbang lah di sana. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah itu Mas Ipul ngantuk, bener-bener ngantuk. Dia pun tertidur. Nah, keesokan paginya penasaran kan, pada saat itu kan semalam ada yang make ya, kerucuk gitu kan, harusnya kan airnya itu habis. Memang semalam saat si orang tadi, sosok itu lagi cuci kaki di sana, tadi nggak disebutkan, mohon maaf, ada sesuatu yang aneh juga. Air itu kan biasanya jatuh ke bawah, itu kan menggenang dulu di situ, di bawah sana. Cuman anehnya memang tadi malam, sepintas Mas Ipul itu melihat air itu tuh kayak ngilang begitu aja, kayak meresapnya tuh cepet banget, jadi nggak ada genangan sama sekali. Nah, pagi-pagi diceklah si padasan itu, begitu dicek di bawah itu kering udah. Nah, begitu dicek di gentongan tadi, kosong gentongnya kosong. Berarti beneran semalam itu ada yang pakai gitu. Cuman siapa ya? Lambulah, aku nanti mau pulang dulu, aku mau cerita ke bapak sama ibu. Dan akhirnya pulanglah Mas Ipul pagi itu ke sana, ke rumahnya gitu ya, dan cerita ke bapak sama ibunya. Pak, Bu, aku semalam di rumah paman itu ngelihat begini-begini gitu kan. Nah, menurut bapak itu apa gitu kan, kata si Mas Ipul. Oh, itu ya kayak gitu mah biasa. Itu tuh yang jaga rumah, Pul. Nggak usah takut, nggak usah apa. Itu nggak bakal ngegangguin orang yang jagain rumah itu. Selama kamu bertingkah laku baik ya, kamu nggak bakal digangguin gitu. Oh gitu ya Pak ya, pantesan Pak. Emang kamu digangguin, Pul? Enggak sih, aku nggak digangguin, aku cuma ngelihat doang. Tapi dia bukannya yang nakut-nakutin atau bagaimana, itu enggak Pak. Aku baik-baik aja. Ya sudah, nggak usah dipikirin lah. Pokoknya turutin apa kata pamanmu. Kalau pamanmu bilang itu diisi,
Ya udah diisi aja, berarti memang ada kebutuhan, kata itu kan. Udah isi aja, turutin, jangan lupa. Oh ya Pak, ya sudah. Setelah ngobrol sama bapak sama ibu, bukan perasaan takut lagi kali ini, jadi perasaan oplong. Iya ya, setiap rumah itu ada. Bahkan di rumahku sendiri juga ada. Aku pernah ngelihat, aku itu pernah berkenalan lah, boleh dibilang seperti itu. Dan lama-lama ya biasa, nggak sengaja ketemu, nggak sengaja ngelihat atau apa. Itu udah menjadi hal yang biasa buat Mas Ipul. Hari kedua, malam kedua, Mas Ipul pun balik lagi ke sana. Ya ke situ siang, ngecek rumah sambil disapu-sapu, dibersihkan. Agak sore pulang lagi. Nah, sore menjelang malam, Mas Ipul pun balik ke sana. Itu kan kering ya, gentongnya itu. Sementara di sekitarnya itu nggak ada bekas bocoran apapun. Airnya nggak tahu kemana. Udah tak isi lagi gitu. Diisi lagi, cur gitu sampai penuh. Nah, begitu udah penuh, udah kan ditutup grep, Mas Ipul pun ya malam harinya itu sempat nyapa-nyapa warga di sana. Ya ngobrol-ngobrol, ya aku lagi nungguin rumah, sekaligus ngasih tahu kalau rumah ini tuh nggak kosong. Ada yang nungguin, barangkali ada orang yang punya niat yang nggak baik. Mereka itu jadi ngurungin diri, oh ternyata ada yang nungguin gitu. Itu kan jadi salah satu pencegah juga ya waktu itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, ini kelupaan. Dagangan bawang gorengnya Wiji udah berapa belas menit ini, udah 17 menit. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang berminat buat join kemitraan gitu ya, kawan-kawan yang suka jual-jual online, yang suka ya berkegiatan, suka nawar-nawarin produk ke orang lain kayak gitu ya, lumayan lah. Nyai Wiji buka kemitraan, dan monggo kawan-kawan untuk yang join bisa langsung aja buka nyaiwiji.com ya. Di situ nanti diikutin aja petunjuknya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bekerja, dan tentu saja dengan harapan kita bisa sama-sama maju gitu ya. Kita bisa maju bersama. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi ya. Akhirnya apa? Udah hari kedua kan. Dan ini penyakit saya tuh, lupa nama gitu kan. Padahal tadi tuh namanya gampang banget. Nah si orang ini gitu. Mohon maaf ya kawan-kawan, lupa, jangan serius-serius gitu, cerita horor jangan serius-serius. Nah si orang ini gara-gara ngomongin bawang goreng di tengah-tengah itu jadi lupa. Si orang ini jaga lagi kan setelah diisi itunya, gentongnya gitu ya. Namanya siapa sih kawan-kawan? Ingetin dong. Gak ada orang sih di sini ya gitu ya. Di belakangnya cuma diem aja ngelihat ke arah lorong. Akhirnya diisi lagi. Nah begitu diisi lagi sempet ngobrol-ngobrol ke depan sana, ketemu sama warga gitu kan, saling sapa dan sebagainya, sekaligus ngasih tahu itu ya, ini rumah itu ada yang jagain. Dan akhirnya apa? Malam harinya ya udah masuk jam tidur. Sebelum masuk ke dalam rumah dilihatin dulu gentongnya. Gentongnya tuh aman. Sisi-sisinya semuanya tuh kering. Kok bisa habis? Apa beneran semalam itu itu orang atau setan sih? Masa setan pakai air kok bisa habis? Perang sendiri lah pikirannya sih. Mas siapa ya tadi ya? Tak ganti ya namanya ya. Tak ganti Mas Samsul. Yes, tak ganti Mas Samsul. Saipul, Mas Ipul ya. Ketemu juga kan. Kata si Mas Saipul ini, sudahlah aku akhirnya tidur. Nah masuk ke dalam sekitar jam 10 seperti biasa. Lagi-lagi kali ini baru jam 12 malam lewat. Mas Ipul tidur kan biasa di ruang tamu di sana. Kali ini dia tuh ngedenger lagi kerucuk-kerucuk. Ada yang cuci kaki lagi. Siapa ya? Akhirnya apa? Mas Ipul pun ngintip lagi. Nah begitu ngintip, ya di situ kelihatan seperti kemarin ya, memang kelihatannya tuh remang-remang, sosoknya tuh sama dengan yang kemarin. Pakai kainnya tuh kain batik, kain jarit begitu. Posisinya lagi merunduk, kayak orang lagi cuci kaki, cuci tangan, kayak orang lagi wudhu, seperti itu. Rambutnya itu panjang, tapi nggak ketahuan itu laki-laki atau perempuan, dan sosok yang sama. Akhirnya apa?
Mas Ipul balik lagi ke tempat duduk, tiduran di situ. Gak lama, kayak kemarin di belakang itu kerupyak-kerupyuk juga. Cuman kali ini Mas Ipul kan ya udah kapok dengan kemarin. Ya aku mendingan gak lihat lah, aku mendingan di sini aja. Akhirnya Mas Ipul tetap diam di ruang tamu tersebut sampai akhirnya suara kerupyak-kerupyuk di belakang itu, suara air itu pun hilang. Nah, udah begitu hilang, udah tuh selesai, Mas Ipul pun tidur. Nah, udah sampai beberapa hari Mas Ipul tuh mengalami hal tersebut dan ternyata pamannya itu pulang setelah 3 hari. Jadi nggak terlalu lama gitu ya, targetnya itu mungkin sekitar 5 hari, ini cuma 3 hari paman itu pulang. Begitu pulang ya Mas Ipul, ini bekas-bekas kakinya ya, bekas kaki yang dari malam pertama malam kedua itu kayak numpuk begitu kan, kayak ada orang injek tanah basah jalan di lantai. Nah itu ada bekasnya seperti itu, sengaja didiemin sama si Mas Ipul buat bukti penguat ceritaku, kata Mas Ipul itu seperti itu. Dan kakinya itu memang beda ukuran sama Mas Ipul. Ukurannya Mas Ipul kakinya tuh gede, lah ini kakinya tuh lebih kecil dari kakinya Mas Ipul. Nah dari situ, oh ini bukti kan. Paman pun pulang, begitu pulang diceritakan semuanya. Paman, aku ngalamin begini-begini. Gentong ini udah tak isi paman, udah tak isi pakai air, cuman paginya itu pasti habis, kata situ. Loh kok bisa habis? Aku juga ndak tahu paman. Emang biasanya habis bocor atau gitu paman? Enggak bocor, kalau diisi malam ya nggak ada yang make, paginya masih ada, katanya begitu. Lah ini selalu habis paman, terus gimana? Nah itu dia paman, ada yang make 2 hari 2 malam itu aku ngelihat ada yang make, sosoknya tuh seperti ini paman, kuyuk malam hari. Terus apa? Pindah ke belakang sana di kamar mandi, di situ kamar mandi samping sumur, dari keluarnya tuh dari situ. Oh terus gimana lagi? Ya udah dia tuh jalan utuk itu paman, ada bekasnya, sengaja nggak tak hapus biar paman itu percaya dengan ceritaku gitu ya. Itu langkahnya, ini kakiku segini nih paman, tuh kakinya tuh lebih kecil gitu. Oh iya. Mas Ipul sendiri cerita seperti itu agak sedikit khawatir, dia tuh nggak mau nyinggung paman pesugihan ya atau apa gitu, nggak mau nyinggung ke arah sana intinya. Jadi memang dibikin sehati-hati mungkin, nggak mau bertanya apapun begitu ya, sampai ya sambil nunggu pamannya itu menjelaskan sesuatu. Dan akhirnya paman itu justru malah balik bertanya ke Mas Ipul, Pul, kamu ngisi gentong di atas di depan itu pakai apa? Pakai air lah paman. Airnya itu dari mana? Dari keran itu yang di sebelah, katanya. Harusnya, kata si pamannya, kamu itu ngisinya jangan pakai air keran itu, katanya. Loh emang kenapa paman? Harusnya tuh kamu ngisinya tuh pakai air sumur belakang, katanya. Harusnya tuh ngisinya tuh pakai itu, bukan pakai. Loh paman udah bilang, tak pikir sama-sama air. Pul, ini keran ini itu tuh jerempet makam, katanya begitu, kata si pamannya gitu. Jerempet makam, iya itu kan di belakang itu tukangnya nggak tahu dulu itu lewat samping rumah ke sana. Nah di samping rumah pamannya itu tersembunyi banget, bahkan Mas Ipul itu nggak tahu. Cuman pernah dengar memang di rumah pamannya sampingnya itu ada kuburan, dulu ada kuburan, bilangnya kayak gitu. Cuman ya hal itu tuh udah dilupakan. Nah terus ke belakang sana baru nyeblok gitu kan si itunya ke mesin penyedot pompa air ya, bukan ngambil dari sumur itu, enggak. Nah si Mas Ipul salah ngambilnya itu dari air keran yang cerempet makam di situ. Emang kenapa paman gitu kan? Jadi begini, itu yang kalau malam itu cuci kaki itu sebenarnya itu cuman mau cuci kakinya itu sama air yang diambil dari sumur belakang. Itu adalah jalannya pulang, kata si pamannya. Maksudnya jalan pulang kemana? Ya ke rumahnya, kata si pamannya. Rumahnya di mana paman?
Ya ndak tahu rumahnya di mana. Orang kayak gitu ditanya rumahnya di mana, ya paman juga ndak tahu. Oh maksudnya gitu paman. Iya itu jalannya pulang ke sana. Ke sana itu maksudnya apa? Ke sumur belakang itu. Oh rumahnya di situ paman. Iya rumahnya di situ, makanya kalau misal pakai air sumur di sana itu udah dia cuci kaki selep dia tuh ngilang, ngikut aliran air masuk ke tanah, kata si paman. Lah kamu makanya air keran itu nyerempet makam. Lah paman juga ndak ngerti ngejelasinnya tuh bagaimana gitu ya. Dan paman nuwun sewu, kok jalan kaki ngelewatin kamar paman itu tuh nembus doang, kata paman itu begitu ya. Itu kalau misal pakai air keran begitu terus paman posisinya lagi di kamar di sana, yaitu nanti jalan dari belakang itu lewatnya kamarnya paman, di situ lagi tidur nanti dilewatin sama sosok itu. Emang pernah paman? Iya pernah, dulu pernah ngalamin seperti itu. Makanya paman jadi tahu jangan pakai air yang ini. Lupa itu kerannya aku nggak dimatiin aja, itu keran udah lama nggak dipakai, kamu aja sekarang yang pakai. Kalaupun pakai itu buat nyiramin tanaman gitu kan, unsur haranya tuh banyak katanya, soalnya serempet makam, kata si pamannya sambil bercanda begitu. Oh jadi begitu ya. Iya, terus gimana? Kapok enggak jaga di sini? Enggak sih paman, katanya enggak. Aku malah penasaran, pengen tak isi sumur. Semalam lagi boleh paman? Ya terserah kamu. Ya udah malam ini di sini lagi gitu kan. Itu kan banyak jajan. Nanti kalau udah mau pulang bawain buat bapak sama ibu ya, katanya. Oh iya paman, akhirnya malam itu nginep di situ lagi. Cuman ya begitu diisi pakai sumur di belakang bener-bener nimba waktu itu, ditaruh di depan di sana. Malam harinya justru apa? Mas Ipul tidak menemukan apapun, nggak ada kejadian apa-apa. Ada kerucuk-kerucuk sebentar, tapi begitu Mas Ipul ngintip di sana itu udah nggak ada apa-apa. Nah, keesokan paginya dicek itu gentong, isinya tuh masih utuh, belum nggak berkurang seperti kemarin-kemarin diisi pakai air keran ya. Ya itu sebenarnya juga Mas Ipul masih bertanya-tanya sebenarnya yang dijelaskan paman itu gimana sih. Aku sendiri juga nggak terlalu ngerti apa hubungannya sama makam di sebelah, terus apakah tinggalnya beneran di sumur itu atau bagaimana. Intinya tuh kayak gitu aja. Mas Ipul juga ya dia bercerita hanya apa yang dia alami, dia nggak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Karena apa? Mas Ipul juga belum ngerti banget, dan ya mungkin kurang lebih apa yang dimaksud oleh Mas Ipul adalah sesuatu yang disampaikan di sini, kurang lebih itu seperti itu kejadiannya. Itu aja. Setelah semuanya selesai, Mas Ipul pun pulang ya, cerita laporan ke bapak ibu sambil ngasih jajanan dari Jogja sana. Oh bapak ibunya senang. Pul, dibayar berapa Pul? Diupahi berapa? Katanya begitu ditanya. Pak, lumayan Pak, katanya Pak. Lumayan. Berapa? Oh, segini katanya. Oh ya wis, buat kamu katanya. Ya iyalah Pak buatku, orang aku nyampe di godain setan begitu katanya. Ya wis gitu kan. Udah, tapi enggak apa-apa kan? Aman kan? Aman Pak, alhamdulillah. Dan akhirnya ya sudah, ceritanya berakhir sampai di sini aja ya. Mungkin tepat 29 menit, 30 menit gitu ya. Terima kasih Mas Ipul di Sragen sana. Kawan-kawan di rumah juga di Sragen, di Cilacap ya, kayaknya di Sragen. Terima kasih kawan-kawan semua atas waktunya, atas supportnya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah join jadi mitranya Nyai Wiji juga terima kasih banyak ya. Ayo kita berjuang bersama, dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.